Halo semuanya, di sini aku mau ngasih tahu caranya install Tailwind menggunakan Tailwind CLI. Sebelumnya aku mau disclaimer kalau cara ini tuh hanya bisa dilakukan ketika teman-teman sudah install Node.js ya. Teman-teman nanti bisa install terlebih dahulu ya, tapi di video kali ini kita hanya fokus untuk instalasi Tailwind menggunakan CLI. Sebelumnya mungkin teman-teman pernah menggunakan CDN ya, atau sini juga ada menggunakan PostCSS, atau ketika nanti kita menggunakan framework, ya itu juga ada tutorialnya di dalam dokumentasi. Nah, aku merekomendasikan teman-teman nanti untuk mengunjungi dokumentasi Tailwind ya, tailwindcss.com, lalu nanti ke dokumentasi, lalu ke installation. Sebelumnya, aku di sini sudah punya starter template yang di sini itu sudah ada kelas-kelas Tailwind ya, tetapi Tailwind-nya itu belum terinstall. Nah, oleh karena itu tampilannya masih acak adul seperti sekarang. Nah, ya, fontnya masih belum ada stylingnya, warnanya juga belum ya. Nah, sekarang kita coba install dan lihat nanti perbedaannya ya. Kita langsung masuk ke step yang pertama. Step yang pertama di sini kita copy aja ya teman-teman. Kita copy lalu silakan buka terminal. Kita bisa pastekan perintah yang sudah kita copy tadi ke sini, ke terminal. Sambil berjalan nanti aku jelaskan. Jadi npm ini adalah Node Package Manager. Ya, ini akan berfungsi ketika teman-teman sudah menginstal Node.js. Gitu. Lalu npm install di sini artinya npm tolong instalkan saya ke dalam directory atau ke dalam project, ke project saya ini. Ya, apa yang diinstal yaitu Tailwind CSS. Gitu. Nah, lalu yang baris kedua ini ya npx Tailwind CSS init. Dia akan menginisialisasi bahwa ini loh projectku tuh pakai Tailwind. Nah, dengan membuat Tailwind file yang bernama tailwind config.js. Oke, kita lihat ya di sini sudah selesai. Yang baru di dalam folder atau project saya itu ada folder node modules dan juga tailwind config.js. Ya, untuk yang ini silakan diabaikan terlebih dahulu. Oke, jadi node modules ini dia telah menginstal modul-modul Tailwind CSS. Ya, jadi di dalam sini nanti ada modul-modul Tailwind CSS atau folder-folder atau aset-asetnya Tailwind CSS gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke tailwind config.js. Ya, di sini kita disiapkan objek ya yang isinya itu nanti kita akan merubah di bagian baris konten ini ya. Nah, artinya kita coba baca yang ini ya. Perintah yang saya highlight ini itu artinya Tailwind CSS akan mengeksekusi file yang berekstensi HTML ataupun JS yang ada di dalam folder src. Baik itu ketika nanti di dalam folder src itu ada folder lagi gitu ya. Terus di dalam foldernya itu ada folder lagi. Terus di dalam foldernya itu ada file HTML dan juga JS. Nah, ini file yang berekstensi HTML dan JS itulah yang akan dieksekusi oleh Tailwind gitu. Nah, sekarang kita coba sesuaikan dengan project saya yang ini. Di dalam konten, ya, teman-teman sebetulnya bisa copy paste yang ini, ya, tetapi karena letak folder di sini saya berbeda, saya perlu penyesuaian gitu.
Oke, selanjutnya kita coba konfigurasi ya. Di sini yang akan saya eksekusi itu adalah indeks HTML ini ya, indeks HTML yang ada di luar folder atau di folder paling luar gitu. Maka dari itu di sini aku akan menuliskan titik slash. Nah, titik slash ini dia akan membaca folder paling luar ya, folder paling luar sini. Nah, di dalam folder paling luar ini saya akan mengeksekusi semua nama file ya, saya wakili dengan bintang. Jadi simbol bintang itu mewakili nama file gitu. Seluruh nama file yang berekstensi HTML gitu. Atau ketika teman-teman nanti butuhnya HTML dan juga JS, bisa saja di sini HTML, JS gitu ya. Tapi sesuai kebutuhan di sini kita cuma pakai ekstensi HTML. Gitu. Oke, kita lanjut ke step yang ketiga. Step yang ketiga, kita di sini diperintahkan untuk menuliskan kode ini ya, di mana? Di dalam file input.css ya. Sekarang kita coba buat ya, di dalam project kita namanya input.css. Tapi aku mau meletakkan input CSS itu di dalam folder CSS gitu. Kalau di sini kan di dalam folder src ya. src lalu filenya input CSS. Nah, aku mau meletakkannya di dalam folder CSS. Nama filenya input.css. Lagi-lagi ini bebas sebetulnya teman-teman penamaannya. Yang penting nanti konfigurasinya sesuai. Gitu. Nah, lalu tadi sini kita sudah copy, tinggal kita paste ya. Nah, ini 3 baris kode ini dia akan memanggil semua kelas-kelas yang sudah diatur oleh Tailwind. Nah, ini terus kode-kodenya ini kok cuma jadi 3 gitu. Yang kode aslinya itu ada di dalam node modules ini tadi. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke step yang keempat. Kita copy lagi. Kita paste di sini di terminal ya. Jangan langsung di enter karena kita perlu penyesuaian kembali. Kalau kita baca di sini teman-teman, npx tailwind css min i, lalu di sini ada path untuk mengarah ke file input.css ya. Input ini akan dijadikan referensi untuk membuat sebuah output ya. Outputnya tuh ini ya. Kita fokus dulu ke sini. Inputnya kan kita punya di dalam folder CSS ya, bukan di dalam folder src. Maka dari itu kita hapus dulu yang ini, kita ganti foldernya CSS seperti itu. Lalu folder outputnya, file outputnya itu kita kan belum membuat ya, belum membuat output.css. Nanti ini akan di-generate otomatis oleh Tailwind ya. Terus letaknya di mana? Letaknya bebas, tergantung teman-teman mau meletakkan di mana. Di sini aku mau menjadikan satu ke dalam folder CSS ya. Nah, jadi saya ubah src menjadi CSS. Nah, kalau sudah, baru kita enter. Jadi perintah ini dia akan mengeksekusi perubahan-perubahan yang sudah kita buat di dalam file yang berekstensi HTML gitu ya. Makanya di sini tuh ada di akhirnya ada min watch gitu. Ini adalah regulasinya Tailwind ya, min watch. Ya, kalau kita analogikan berarti Tailwindnya itu nanti bakal ngelihat gitu perubahan yang kita lakukan gitu dalam file-file HTML yang sudah
kita miliki gitu. Oke ya, di sini sudah rebuilding dan sudah selesai, dan file outputnya juga sudah tergenerate. Nah, ya, nih ini adalah isi dari output CSS. Isinya ini dari mana? Kok bisa dia ada flag wrap, item center gitu ya? Isinya itu dari index HTML ini. Jadi di sini kan aku sudah punya nih flags, justify center, gitu-gitu. Jadi alurnya itu setelah aku nuliskan di sini kelas flags, ya maka akan dibuatkan stylingnya di sini otomatis oleh Tailwind. Ya, flags kita. Mana ya flags, kita cari. Nah ini ya. Nanti maka akan dibuatkan stylingnya oleh Tailwind. Nah, stylingnya itu, propertinya ini diambil dari input tadi. Yang mana input ini kan isinya modul-modul CSS nih. Nah, lalu di-outputkan ya, ke dalam file output ini. Gitu. Ketika nanti kita ada perubahan di sini, misalnya BG apa ya? BG black deh. Ya, lalu kita save. Maka Tailwind-nya akan nge-rebuilding ya, atau membaca perubahan baru gitu ya, membaca perubahan baru yang nanti akan dimasukkan ke output CSS. Kita coba cari BG black. Nah, BG black ini akan tergenerate oleh Tailwind. Oke, selanjutnya kalau kita lihat di sini belum berubah, websitenya belum berubah sama sekali ya. Kenapa? Kita coba lanjut ke step yang kelima. Step yang kelima, kita diperintahkan untuk memanggil file output.css tadi. Oke ya, kita coba panggil di sini output CSS. Itu kita coba lihat. Kita punya file output CSS tadi di mana? Yaitu di dalam folder CSS. Berarti kita perlu menuliskan dulu. Ya. /CSS lalu arahkan ke file output CSS. Kita simpan. Kita simpan ya, dia akan nge-rebuilding. Kita lihat perubahannya. Oke. Nah, ini ya BG black tadi kita belum merubah ya, belum membalikan. Nah, nih BG black. Kita hapus dulu supaya dia jadi putih. Nah, sip. Maka dia sudah sesuai yang saya inginkan, sesuai kelas-kelas yang ada di sini. Oke, kita coba ini karena ini adalah mobile first, kita akan lebih baik membukanya dengan tampilan mobile. Oke, menarik ya. Sudah selesai teman-teman. Sepertinya cukup sekian instalasinya. Nanti silahkan berdiskusi terkait Tailwind CLI dengan teman tongkrongan Anda. Oke, segitu aja ya teman-teman. Terima kasih.